Halo, salam sehat Sobat Petani Muda Indonesia, Sobat Petani Muda NTT, Sobat Petani Muda Tanjung Bunga Flores Timur. Ya, kembali lagi bersama saya Victorianus Soban Hokon di channel Petani Muda NTT. Cukup lama jeda video kita dari video yang kemarin terakhir videonya makanan Jepang. Malam ini saya berbagi cerita seputar pertama kali bekerja di tempat kerja atau di kebun orang Jepang. Ya, sedikit informasi, saya masa karantina dan orientasi saya berakhir pada tanggal 6 kemarin. Kemudian di tanggal yang sama kita diberangkatkan ke tempat kerja atau tempat belajar kita. Kesempatan saya mendapat di salah satu tempat kerja atau tempat belajar di Chiba, di salah satu prefektur di Jepang, Chiba-ken. Ya, perjalanan dari Tokyo ke Chiba membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dengan kereta lokal. Saya berangkat dari Tokyo jam 9, tidak salah, jam 9. Kemudian jam 10 lewat 48 tiba di Chiba, di Kitakogane stasiun. Ya, malam ini saya ingin bercerita seputar kegiatan yang saya ikuti selama kurang lebih 2 hari ya. Saya cuma mau katakan bahwa dari wajah saya sudah, teman-teman sudah bisa lihat bahwa saya kelihatannya capek ya. Kegiatan 2 hari ini cukup mengagetkan, cukup menjadi hal yang baru bagi saya, karena ya bagaimana ya, kalau yang saya rasakan sih cukup lelah. Kemarin saya bekerja mulai jam 6 pagi dan selesai di jam 7 malam. Kemudian hari ini saya masuk kerjanya jam 8 pagi dan berakhir di jam 7.40, kurang 20 menit jam 8. Ya, sangat berat, dan saya maklumi karena sekarang kita dalam musim panen, khususnya di kebunnya Otosang atau bapak angkatnya saya, sementara panen stroberi, tomat sama bawang hijau, sehingga waktu kerja kita cukup lama. Jadi beberapa kesulitan yang saya temui dalam 2 hari ini, yakni karena kita masih belum fasih, belum terlalu paham dengan bahasa-bahasa Jepang itu sama, tetapi karena kita sama seperti di Indonesia, beda provinsi, beda dialek, sehingga sama seperti di Jepang, karena sudah di Chiba, dialeknya sudah berubah. Yang membuat saya kesulitan itu karena bapak angkat atau otosangnya saya ini umurnya sudah 70 tahun. Lalu saya punya mama angkat juga sama, sudah tua. Terus cukup menjadi hal yang sangat sulit untuk memahami apa pembicaraan mereka.
karena ungkapan setiap katanya itu tidak jelas begitu, tidak jelas, pokoknya tidak jelas, sehingga butuh berulang-ulang kali kemudian kita bisa mengartikannya ke dalam bahasa Jepang yang dasarnya, sehingga kita bisa paham. Ya, itu menjadi satu kesulitan pertama yang untuk saya. Untuk pertama melakukan kegiatan pertama saya di sini, tujuan saya kan belajar. Jadi hal-hal dasar yang membuat saya kesulitan itu di sana, karena bertemu dengan orang tua angkat atau pembimbing kita yang umurnya sudah tua. Kemudian kita mesti menyesuaikan diri. Ya, saya yakin bahwa beberapa bulan ke depan mungkin bisa. Kemudian kesulitan kedua, kita masih baru dengan pekerjaan ini. Ya, pekerjaan yang saya lakukan itu misalnya pagi, ya bukan misalnya, tapi 2 hari ini saya alami paginya itu saya bersihkan daun bawang hijau yang sorenya panen, paginya saya bersihkan. Itu banyaknya itu 2 mobil pick up, banyak sekali ya. Itu dibersihkan satu persatu, dibersihkan. Kemudian selanjutnya setelah dibersihkan, saya disuruh otosang untuk panen tomat. Ya, panen tomat. Jadi tomatnya itu ada dalam greenhouse itu panjangnya kisaran 100 meter. Di dalam 100 meter itu ada 4 bedengan. Nanti besok nanti teman-teman lihat saja ini foto-foto di bagian di layar ini ada tomat. Nah, kemudian setelah panen tomat, saya disuruh mungkin panen ini. Bukan, setelah panen tomat saya disuruh panen strawberry, kemudian panen timun. Setelah semuanya dipanen, kita mulai dengan packing. Kenapa? Karena di otosang atau tempat kerja saya ini sistem pasarannya itu sudah bagaimana ya, sudah terbaik lah. Karena distribusi pasaran yang ada di Jepang itu dia berpusat pada satu titik organisasi, dan masih banyak hal yang perlu kita pelajari, belum terlalu menguasai. Intinya bahwa setelah panen kita disuruh packing. Nah, yang paling berat itu di packing. Kenapa saya bilang paling berat? Karena yang pertama kita sortir. Ya, misalnya bawang hijau disortir. Panjang segini masuk kelas berapa? Kelas A, B, C. Sebanyak 2 pick up disortir satu demi satu, memakan waktu berapa lama. Nah, kemudian tomat juga akan disortir. Buah yang seperti apa ditimbang, berapa gram ukurannya, itu dipisahkan. Akan memakan berapa banyak waktu, teman-teman bayangkan. Sehingga kalau menurut teman-teman seperti apa, untuk saya sendiri itu hal wajar jika saya bekerja dari pagi sampai malam di musim panen. Itu hal wajar untuk Jepang. Setelah 2 hari tadi, setelah selesai kerja, utusan bapak angkatnya tanya, kamu baik-baik saja? Saya bilang, ya baik-baik saja. Capek? Dia tanya, capek gitu. Saya bilang, ya sedikit capek, tetapi tetap semangat gitu. Karena kita punya tujuan adalah belajar. Apapun resikonya kita tetap semangat. Jadi ke Jepang adalah mimpi kita, dan sekarang sudah terwujud. Apa yang kita temui, apa yang kita hadapi, selalu bersyukur, selalu terima resikonya. Ya, mungkin hari ini sedikit cerita seperti itu. Mungkin masih banyak cerita yang akan bersama kita bagikan, dan mohon maaf hari ini sebatas berbicara saja. Mungkin di video selanjutnya kita dengan kerja. Nanti saya akan memberitahu ke otosang saya, karena
di program yang kita mesti ada bukti visualnya, foto maupun video, sehingga nanti saya pasti akan diizinkan untuk mengambil video. Oke teman-teman sobat muda, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like jika suka, share kepada teman-teman supaya bisa sama-sama berbagi cerita pengalaman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam, sampai ketemu.